Buat saya, Anda jangan beda-bedakan itu naturalisasi atau lokal. Oke. Kalau lokal ada kekurangan itu, tugas Anda lah untuk nutupin itu. Makanya kita hire Anda kan gitu kan. Ya maksud saya artinya STY itu tidak sekedar soal sepak bola gitu loh. Saya membacanya sejak itu gitu loh. Makanya kan satu aja indikator. Misalnya U23 kemarin kalah di final, Gerard van der Broek bilang maaf nggak? Bilang. Dia menyatakan maaf gagal juara. Iya. Pernah Anda dengar Sinteyong bilang maaf? Benar gak nih? Gue nggak pernah baca. Kalau gue sih belum pernah baca tuh. Ya makanya cek. Ada kok. Oh. Gitu. Jadi saya suka ngecek. Saya nggak tahu kenapa sensitif. Jadi gini aja sebetulnya. Kalau kita bicara pure. Kalau Bung Toel itu mengkritisi itu argumennya itu, kalau Anda punya kasih argumen aja lagi. Tapi yang terjadi kan nggak serangan. Apa namanya? Dibully kan? Nah itu yang buat saya heran, itu saya bilang. Afif kan tanya, apa karena faktor media sosial? Iya, itu bisa salah satunya. Karena timelinenya bisa dilihat tuh, 2022 dia agensi itu. Ini udah sampai Lalu detail-detail mana lebih timeline banyak ya? misalnya pernyataan dia yang terbuka di media Korea atau di sini? Kan lebih banyak di Korea pernyataan-pernyataannya. Pernyataan dari Coach STY? Iya kalau perhatiin. Misalnya Biasanya tentang apa aja tuh? Misalnya apa kan dikutip ya kalau media kita kan ngutip. Pemain kita itu mentalitasnya kalah sebelum bertanding. Jadi bedanya sama pemain naturalisasi itu segala macam. Dia ngomongnya di Korea, media Korea itu pertengahan 2022 lah. Pemain naturalisasi itu mengisi kelemahan pemain kita, pemain lokal. Pemain lokal kita kalah sebelum bertanding kan begitu. Pemain investasi. Nah saya nggak bersepakat dengan ucapan itu. Buat saya Anda jangan beda-bedakan itu naturalisasi atau lokal. Kalau lokal ada kekurangan itu, tugas Anda lah untuk nutupin itu. Makanya kita hire Anda kan gitu kan. Jadi nggak usah banyak drama, nggak usah banyak diumbar di situ. Contoh yang Nova, kan orang nggak tahu kalau saya secara tidak langsung sebetulnya bantu Nova waktu seleksi pemain. Karena ada anak Exco di situ. Apakah saya nggak diserang karena itu? Ada diserang. Karena ada yang tidak nerima dong, anaknya dicoret dong. Oke, fine, nggak masalah. Sekarang waktu Januari itu, Januari akhir, saya ikut sebuah diskusi Football Institute, lalu ada wartawan, lalu dia bertanya, Bung Toel, menurut Bung Toel, dengan kepelatihan yang baru, Patrick Kluivert, siapa yang cocok jadi asisten? Nanyanya ada ke sebelah dulu, ke narasumber sebelumnya, baru ke saya gitu kan. Narasumber sebelumnya bilang dia mendorong nama Nova Arianto. Saya bilang saya nggak bersepakat Nova Arianto didorong jadi pelatih untuk asisten di sini. Kenapa? Karena buat saya terlalu Sinteyong isme lah. Kalau bahasanya saya juga nggak tahu. Cuma seingat saya bicara terlalu Sinteyong. Dasarnya apa? Jadi begini saya bilang. Waktu dia asisten Sinteyong dia kan pegang tim 16. Yang saya baca di media seringkali dia mengeluhkan passing, mengeluhkan physical dan fundamental lah ya, fundamental. Buat saya, kalau Anda jadi pelatih itu kerjakan aja, beresin aja pekerjaan rumah itu. Apakah kita diskusi? Apakah menurut Anda pemain U16 di kita dengan segala kelemahan infrastruktur, lapangan, kelemahan coaching, kualitas coaching yang latih mereka waktu usia dini, waktu grassroots, waktu usia muda, waktu mereka belanjak remaja, dengan segala kelemahan yang ada di sistem sepak bola kita yang katanya banyak kurangnya, apakah kita mau mengharapkan anak 16 sudah sesempurna itu? Ada salah passingnya, ada kurang staminanya. Ngapain kau umbar kejelekan itu, mendingan kau kerjakan saja. Kan itu yang saya kritisi. Sekarang perhatiin, setelah saya ngomong itu, ada Nova umbar kejelekan lagi sekarang? Nggak ada, bos. Perhatiin di media, Nova ngomong itu lagi nggak? Itu yang saya mau. Saya nggak benci Nova. Tapi kalau Nova jadi Nova Arianto, itu yang terbaik. Kenapa? Bukan ada di bawah ketek Sinteyong.